Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Arliandi Ahmad dengan NIM 3411221126. Di video saya yang pertama saya sudah membahas pengertian apa itu prosesor, VGA card, dan juga storage. Oh iya, di sini saya lagi sakit ya, agak pucat nih. Mohon dimaafin videonya agak buram atau yang lainnya karena spesifikasi dari laptop saya itu tidak sebagus yang kalian pikirkan. Di video kedua ini saya akan membuat perbandingan mengenai beberapa perangkat prosesor, VGA card, dan juga storage. Dalam merancang komputer itu sendiri, kira-kira apa sih yang bisa dipakai untuk keperluan si user itu sendiri? Karena setiap user dalam menggunakan komputernya itu berbeda. Nah, spesifikasinya pun juga ikut berbeda. Nah, yang pertama itu sekarang saya akan membahas prosesor yang dibuat oleh Intel dan juga AMD Ryzen. Kalau bisa dibilang unik, mereka berdua cukup bagus sih daya pola pikir mengenai marketplace-nya. Intel sendiri itu fokus kepada user yang memang komputernya dimodifikasi untuk kegunaan pribadi, penyimpanan, atau yang lain sebagainya. Kayak kita nih untuk kayak ngoding-ngoding gitu paling cocok itu pakai Intel. Tapi kalau untuk para editing, videographer, dan juga gamers itu sangat cocok kepada prosesor AMD Ryzen karena dia itu berfokus kepada grafik dan juga mengenai editing video dan lain sebagainya sih. Nah, untuk Intel itu sendiri sangat penting mengenai itu antara core-nya, multi-core atau single core. Perlu diutamain kebagusannya itu dahulukannya single core. Karena kalau single core kita sudah bagus, multi core-nya itu juga akan ikut bagus. Dan penggunaan listriknya juga semakin berkurang, semakin irit lah. Nggak kayak dulu, prosesor zaman dulu tuh sebesar gudang atau tempat ini. Hingga sekarang menjadi komponen chip-chip kecil yang dijadikan satu dan bisa menjalankan sebuah instruksi-instruksi komputer yang dilakukan oleh user itu sendiri. Sekarang masuk yang kedua. Yang kedua itu adalah VGA card, Video Graphic Adapter. VGA card itu sendiri kalau menurut saya 11-12 sih. Sama kayak prosesor, tapi kalau VGA itu sendiri memang benar-benar fokus kepada tampilan atau resolusi monitor, ya kan? Nah, kalau dia itu ada dua perusahaan yang membuatnya, yaitu pertama Nvidia, yang kedua itu Radeon. Nvidia itu kalau bisa kita bandingkan sama dengan kayak Intel, fokus kepada spesifikasi dan lain sebagainya. Kalau untuk Radeon fokus kepada videographic, editing, dan juga games, ya kan? Kalau ngomongin tentang videographic, saya sendiri pun lebih suka memakai Nvidia. Tapi Nvidia itu adalah benar-benar gimana ya? Kalau Nvidia itu saya sukanya itu tampilannya lebih menarik, elegan, dan lain sebagainya. Terus juga slot-slotnya juga udah banyak. Sama sih, Radeon juga sudah banyak kan, udah bisa keisi 4 slot HDMI, ya kan? Tapi Nvidia ini saya lebih suka karena apa ya? Dia tuh lebih sulit didapat dan dia tuh rata-rata sangat laku di luar negeri. Jadi kalau untuk mau beli produk terbaru Nvidia itu rata-rata ada di luar negeri, di Indonesia tuh jarang masuk. Soalnya itu kayak barang gelap gitu deh, susah untuk didapatkan dan harganya itu lebih mahal. Untuk spesifikasi kalau menurut saya lebih baik pakai Nvidia sih daripada Radeon. Tapi tergantung kebutuhan user itu sendiri sih. Nah, yang terakhir di sini saya akan membahas perbandingan storage.
Sebenarnya tuh storage itu banyak, ada Intel Optane, SSD, HDD, NVMe dan lain sebagainya kan. Tapi di sini saya akan membuat perbandingan antara SSD dan juga hard disk saja. SSD itu sendiri, sistem storage-nya itu dia membaca sebuah chip yang dikumpulkan jadi satu. Kalau HDD itu membaca sebuah piringan hitam. Jadi kalau ngomongin yang lebih bagus mana, lebih bagus SSD. Tapi kalau untuk penyimpanan lebih besar HDD, hard disk, ya kan. Nah, hard disk itu dan SSD itu ada yang internal dan juga eksternal. Kalau kalian punya uang yang banyak, emang fokus kepada kecepatan suatu komputer itu sendiri, lebih baik pakai SSD. Tapi untuk penyimpanannya dia sangat sedikit. Kalau kalian menggunakan hard disk itu biasanya untuk user yang memang benar-benar buat penyimpanan. Soalnya hard disk itu sendiri untuk membeli penyimpanannya itu sangat murah, karena di angka yang tadi saya bilang di video pertama, di angka 15 juta aja udah tembus 41 tera kalau tidak salah. Itu juga saya masih riset lagi sih, ya kan. Nah, untuk mana sih yang lebih bagus nih, SSD atau HDD itu cepat rusak, atau yang mana sih yang cepat rusak? Kalau ngomongin cepat rusak itu biasanya HDD, karena untuk orang yang jorok kayak suka terbentur atau lain sebagainya, HDD lebih cepat rusak. SSD lebih awet. Nah, sebenarnya lebih itu doang sih. Kalau dibilang perbandingan itu sangat tidak cocok dibilang perbandingan. Seharusnya dua komponen ini dijadikan satu, ditambah lagi dengan Intel Optane. Intel Optane itu adanya itu di dekat suatu prosesor. Jadi prosesor dari Intel Optane itu sangat cepat dibandingkan SSD dan HDD. Jika kalian punya uang lebih baik beli ketiganya sih. Kalau enggak, dua itu aja, SSD dan HDD. Komputer Anda lebih cepat, mendukung multitasking, dan juga untuk penyimpanan video-video atau editing kalian bisa terjadi dengan baik dan bisa terstruktur dengan baik di dalam HDD itu sendiri. Sekian video yang saya dapat sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.